prospektus itu hanya ada di tahun 2018, 2019 sama 2020. Sementara 2021 itu kami estimasikan. Kami estimasikan dari mana? Dari data per 30 September 2021. Ada yang kami annualize, ada juga yang kami sesuaikan dengan karakteristik nama akunnya tersendiri. Itu kalau yang revenue. Terus kami estimasikan juga si cost revenue-nya. Di 2018 ternyata cost revenue-nya itu 0. 2019 ada, 2020 berkurang, 2021 juga ada. Ya itu. Terus selling dan marketing expense ini selling dan marketing expense ini lebih fokusnya itu ke, bisa dilihat di marketplace, karena kita tahu marketplace itu kan bukalapak.com itu kan selling dan marketing expense, bahasa awamnya mungkin lebih sering kita dengar itu bakar uang, e-commerce bakar uang, dan itu semuanya ada di sini di marketplace selling dan marketing expense. Sementara yang O2O itu remain stabil 2000. Oke. Terus yang general administrative expense juga mirip-mirip, other operating expense juga mirip-mirip. Itu forecasting income statement-nya. Kalau yang asumsi yang kami gunakan itu ada di sini semua. Terus mungkin kalau yang di reportnya itu kami tuh fokusin yang pertama revenue growth itu yang pertama kami fokusin di O2O-nya, karena kan segmen si Bukalapak itu ada 3. Tolong diperbesar, Damir, itunya, si PDF-nya. Sip. Ada 3. Yang pertama itu marketplace, yang kedua itu si mitra atau O2O, dan yang ketiga itu buka pengadaan. Revenue yang paling besar di Bukalapak itu sebenarnya si marketplace itu masih si bukalapak.com. Cuman fokus utama si Bukalapak itu bukan di marketplace-nya tapi di O2O atau mitra Bukalapaknya itu. Jadi dia membangun mitra Bukalapaknya itu dulu, baru nanti mengarah ke pembangunan si marketplace-nya itu sendiri. Jadi kami revenue growth-nya itu kami highlight itu a big room for O2O to grow while the company is still on the right track to strengthen its marketplace. Terus ada juga yang ini penjelasan tambahannya. Kalau cost-nya itu tadi tetap yang di highlight si selling dan marketing expense-nya, juga si general dan administrative expense. Kalau yang bisa dilihat selling dan marketing tadi itu banyakan di marketplace, sementara si general dan administratif itu juga banyakan di si marketplace. Cuman pertumbuhannya lebih tinggi di O2O. Profitability kalau bisa dilihat sebenarnya Bukalapak itu di forecasting sampai tahun 30. 23. sampai tahun 2023, Pak. Oh, 23 ya, siap. Masih minus. Tapi di 2000 kami sebenarnya post forecastingnya itu sampai 2025, cuman di 2024 itu udah mulai positif. Cuman yang kami submit itu cuma sampai 2023, Pak. Terus cash flow-nya nanti akan dijelasin sama Muna dan Alivia. Muna dan Alivia. Oke. Ke cash flow sekarang. Oke, jadi teman-teman semua mungkin sedikit saya bantu jelaskan ya. Pada dasarnya analisis Bukalapak ini valuation-nya digunakan apa, Damer? Discounted cash flow atau relative valuation? Relative valuation, Pak. Kenapa pakai relative valuation? Karena kalau yang pakai absolute, si fundamental si Bukalapak ini kayak cash flow-nya sama dividennya itu sebenarnya kan, kalau cash flow kan tadi masih syarat ya kan, Pak. Terus yang dividen itu karena dia 2021 baru listing, jadi belum ada ngasih dividen. Jadi absolute valuation-nya
kurang bisa digunakan dan hasilnya itu kurang relevan gitu Pak untuk share price-nya, jadi kami pakai relatif. Oke, jadi pakai relative valuations, tidak memakai discounted cash flow ya, karena Iya. memang discounted cash flow sendiri perkiraannya masih minus ya, dan kapan flow positifnya, kalau walaupun sudah Damer bikin sampai 2025 itu sudah positif, tetapi memang para analis di luar sana masih belum berani untuk menggunakan discounted cash flow. Jadi ya sudah, memang yang menjadi logik utama untuk menganalisis suatu startup yang masih berkembang seperti Bukalapak memang dengan menggunakan relative valuation seperti itu. Nah, mungkin kayak gitu ya alasannya ya. Iya betul Pak. Oke, dah. Oke, nah selanjutnya, jadi kalau untuk apa namanya, mungkin bisa jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan total processing value, bedanya sama gross merchandise value, kemudian juga bisa terangkan juga terkait dengan take rate sama customer acquisition cost. Nah, itu silakan bagi tim 2. Kalau yang untuk TVV mungkin aku ya sama take rate. Mungkin yang lain teman-teman nanti kalau mau nambahin. Kalau TPV itu sama kayak misalnya kita nge-check out barang di Shopee itu, check outnya itu kan gimana ya bilangnya, check out barang lah di Shopee itu udah termasuk TPV. Kalau GMV itu sebelum kita check out, jadi GMV itu gross merchandise value, dimana kalau di Indonesia itu GMV-nya itu kalau di convert ke TPV dia cuma 70%. Jadi kalau misalkan ada GMV 100, ke TPV itu hanya 70. Jadi 30-nya lagi tuh ada banyak orang yang nggak jadi check out. Jadi kalau dia nggak jadi check out, revenue ke Bukalapak sendiri kan nggak jadi gitu. Maksudnya nggak nggak ada gitu kan, nggak bisa dibukukan. Itu kalau TPV. Sementara kalau take rate itu revenue dibagi TPV. Jadi take rate itu kayak komisi yang didapat si Bukalapak itu dari transaksi yang kita lakukan di market, tadi itu di Mitra atau O2O tadi, ataupun di bukalapak.com di marketplace-nya itu. Jadi take rate itu revenue dibagi si TPV itu. Nah, si Bukalapak ini dia itu kalau tadi di sini kami memforecast revenue-nya itu 1 triliun, terus TPV-nya segini, itu kan data aktual, dapatlah take rate-nya segini. Nah, sebenarnya Bukalapak ini katanya dari tahun ke tahun, kata Presiden Bukalapaknya sendiri itu memaintain take rate-nya itu supaya kalau misalkan take rate-nya tinggi, orang lain ataupun e-commerce lain itu ya semakin kompetitif. Misalkan take rate-nya 2,86, kalau tinggi gini kan customer jadi lari ke misalnya ke Shopee atau ke Tokopedia yang lebih rendah gitu komisinya. Jadi si Bukalapak ini juga tetap memaintain take rate di rentang angka yang stabil. Jadi kami forecastnya juga mengarah ke situ juga. Oke, karena 2% tadi ya di Iya. presentasi. Jadi kalau di CFA ini karena memang ini sudah sangat profesional sekali pengelolaan lombanya. Jadi tim CFA itu selain memang harus resmi dari universitas, dibentuk juga ada semacam approval dari faculty advisor yang langsung ke CFA Institute-nya. Juga nanti setiap tim itu akan dapat kesempatan hadir di presentasinya si Bukalapak. Nah, kemarin kita sempat mendengarkan presentasi langsung dari siapa, Damer? Teddy Pak Utomo, Pak. Pak Teddy Teddy, siapa jabatannya? Presiden Bukalapak. Nah, itu dia Presiden Bukalapak langsung terkait dengan prospek bisnis mereka ke depannya seperti apa. Dan ternyata memang ada 3 segmen yang Bukalapak sedang bermain di Indonesia, yaitu segmen tadi apa namanya? Marketplace. O20 itu apa O20? Mitra, Pak. Mitra Bukalapak. Oke, jadi O20 itu adalah buka mitra ya. Jadi Bukalapak itu pada dasarnya apa namanya masuk ke UMKM gitu, masuk ke UMKM sebagai supplier gitu ya, sebagai suppliernya. Nah, seperti itu. Jadi dan dibuatkan suatu platform khusus agar si pelaku UMKM di situ bisa menjadi jembatan ya. Jadi Bukalapak menjadi jembatan antara si Indofood ya, Unilever dan sebagainya bisa langsung
menjual barangnya ke UMKM gitu ya. Nah, tapi Bukalapak di sini sebagai perantaranya gitu, perantaranya. Karena kan untuk membeli dari Unilever kan pabrik itu butuh ratusan ton gitu ya. Nah, Bukalapak punya channel gitu. Nah, jadi langsung tuh Unilever saya beli ratusan ton. Nah, tinggal disalurkan ke Bukamitra gitu. Nah, itulah yang dimaksudkan O20. Dan di sini Bukamitra merupakan salah satu bisnis yang Bukalapak sedang tingkatkan ya. Nah, terus Damer, saya pengen tanya lagi nih. Kira-kira kalau yang marketplace-nya itu Damer, itu fokusnya ke tier 1 sama non tier. Nah, itu maksudnya gimana, Dam? Kalau tier 1 itu, kalau berdasarkan prospektus itu ada beberapa provinsi, contohnya DKI Jakarta, Jawa Barat, provinsi-provinsi. Terus nggak saya Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Malang, itu beberapa tempat atau wilayah yang ibaratnya udah lebih maju lah teknologinya. Jadi di si Bukalapak ini membagi revenue-nya itu berdasarkan wilayahnya itu. Sementara non tier 1 itu adalah wilayah selain yang disebutkan tadi, selain Jakarta, selain Bandung, selain uh, Surabaya, Medan, itu non tier 1. Nah, si Bukalapak ini fokusnya ke non tier 1 karena sebenarnya strategi Bukalapak ini berbeda sama strategi Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Dimana kalau Shopee dan Tokopedia itu kan fokusnya malah bukan fokus di wilayah-wilayah, tapi mereka fokus di shopee.com gitu atau tokopedia.co.id gitu. Di e-commerce-nya itu sampai sampai apa ya? Sampai sewa idol K-pop idol gitu-gitu untuk sewa untuk marketing mereka. Nah, itu fokus si Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Sementara si Bukalapak ini fokusnya malah di non tier 1 itu, dimana mereka mengempower UMKM yang di luar wilayah-wilayah ibaratnya rural area lah, wilayah-wilayah yang tidak terjangkau ataupun kurang sinyal atau gimana, itu di empower supaya dari situ pertamanya itu sebenarnya key takeaway-nya itu dari si mitra Bukalapaknya. Ketika UMKM itu bisa di empower sama si Bukalapak, si mitra itu pasti otomatis akan join aplikasi mitra Bukalapak kan. Sementara kalau dia join aplikasi mitra Bukalapak akan semakin terekspos dia sama segmen marketplace-nya bukalapak.com-nya. Jadi pas dia dia strateginya itu di UMKM-nya dulu, baru nanti masuk ke si e-commerce-nya itu atau marketplace-nya itu. Jadi Oke. Good, keren. Oke, silakan lanjut. Uh, Apalagi mau dijelaskan mungkin langsung singkat aja mungkin karena waktu juga udah semakin sore. Mau dijelasin yang paling menarik dari dari yang paling krusial dari forecasting ini apa kira-kira? mungkin Muna dan Alivia ingin menambahkan. Nah, silakan Muna sama Kopa. Mungkin dari saya izin menambahkan sedikit. Yang kami highlight salah satunya itu kami sudah memasukkan adanya fenomena. Digedein dikit, bentar. Oh, ya. Di worksheet aja Kak, worksheet aja. Kami sudah memasukkan adanya investasi Bukalapak pada BBHI atau Alobank pada Januari lalu, sehingga itu sudah menjadi pertimbangan dari cash flow dan balance sheet forecast kami. Di cash flow, pada forecast cash flow jelas ada antibakterialnya dan kami setelah yang tahun 2021 sama seperti yang tadi itu kami anualkan yang hanya 9 bulan, dan untuk tahun 2022 kami menambahkan pada acquisition of fixed asset-nya karena kami melakukan investasi pada Alobank yang kemudian itu akan berdampak pada cash flow from operating activities pada tahun 2023. Karena kami mengasumsikan karena kerjasama Bukalapak dengan Alobank menyebabkan finance dari Bukalapak yang semakin membaik, sehingga kami mengasumsikan bahwa peningkatan akan terjadi pada tahun 2023 pada cash receipt from customer-nya. Kemudian diikuti dengan peningkatan dari payment to supplier and employee, sehingga pada keseluruhan net cash used in operating activities-nya akan meningkat pada tahun 2023. Atau
Ya, kemudian yang selanjutnya untuk finance activities kami mengasumsikan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 tidak terjadi peminjaman apapun karena kami mengasumsikan bahwa finance pada Bukalapak masih mencukupi untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian pada bagian forecast yang balance sheet itu masih melanjutkan sama yang kejadian Bukalapak yang investasi sebesar 11,49% di Alobank. Itu juga kami masukkan ke dalam investment in share. Selebihnya menggunakan average, kebanyakan menggunakan average biasa, Pak. Oke, nah pertanyaannya, di 2021 dan 2020 itu terjadi peningkatan yang signifikan, ya kan? Yang satu ini 1,4, yang di 2021 ini menjadi apa namanya? menjadi 23 triliun, ya. Nah, ini kenapa bisa begini nih? Terus kenapa di tahun 2022 ini cuma berkurang sedikit? Nah, apakah tidak ada alokasi dari 2021 ini ke 2023 ya, sehingga mungkin kalau ini dialokasikan aset yang lain akan bertambah, cash-nya mungkin akan berkurang. Nah, silakan Muna. Izin menambahkan Pak, kalau yang 2021 dananya itu karena dari IPO. Kalau yang 2022 kenapa kami tetap bikin 21 triliun dan itu 20 triliun, karena kami mengasumsikan karena adanya pertumbuhan si e-commerce, terus penetrasi internet Indonesia, terus apa ya, kayak 2022 ke atas itu kayak kayak apa ya bilang, optimis gitu Pak, pertambahan internet di Indonesia itu makin canggih gitu. Jadi kalau itu makin canggih otomatis sektor teknologi kan berdampak kan Pak. Namun kita tahu juga ternyata di Indonesia sekarang ini Indonesia itu jadi tempat yang menarik untuk investor. Jadi kalau bisa dibilang kami tetap itu karena kami masih percaya kalau misalkan fundingnya itu bisa jalur lain, misalnya right issue ataupun private placement ataupun apapun yang selain di IPO. Jadi orang-orang atau investor lain masih menganggap sektor teknologi ini masih hal yang menarik untuk tahun-tahun ke depan. Jadi kami masih tetap itu Pak, 21 triliun. Ini saya langsung bukain report kalian aja ya, karena ini biar teman-teman dosen yang lain bisa mengerti bahwa betapa kerennya report kalian ya. Oke, saya mandu aja deh dari sini ya. Silakan nanti kamu bilang ke saya scroll up atau scroll down gitu ya, atau buka yang bagian apanya, saya cari. Oke. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan ya di teman-teman semua, Pak, para kolega dosen semua, bahwa pada dasarnya di tahun 2021 ini terjadi peningkatan ya, peningkatan karena adanya IPO dari Bukalapak di Bursa Efek Indonesia. Nah, tetapi ada alokasi penggunaan ya, alokasi penggunaan itu diarahkan kemana saja, dan di sini timnya tim 2 mengasumsikan bahwa ya ini diperlukan karena ini belum akan habis terpakai ya, masih akan tumbuh ya, meskipun sudah ada alokasi penggunaan, tapi alokasi penggunaan itu tidak akan langsung digunakan di tahun ini gitu ya. Ya, jadi dana 23 triliun itu tidak langsung serta-merta semuanya harus dihabiskan di tahun 2022 dan 2023. Tapi secara berkala, gradually dia akan berkurang. Nah, itulah yang mungkin dimaksud oleh timnya Raffi, Damer, Kopa, dan kawan-kawan ya. Dan di sini yang paling krusial tadi seperti dijelaskan oleh Muna, bahwasanya harus merancang untuk cash flow-nya. Nah, cash flow-nya di sini kita bisa melihat bahwa untuk cash flow dari operating activities masih akan seperti ini, masih minus. Tetapi kalau cash flow dari investingnya dia akan naik ya sebesar, salah yang ini ya, yang dari financing activities ya, yang akan naik secara signifikan di tahun 2021 ini karena adanya IPO tadi ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi memang akuntansi sangat berperan penting agar bisa melakukan forecasting dengan tepat. Dan saya lihat ketika di analisis mandiri sekuritas pun nggak jauh beda dengan yang kalian lakukan ya. Nah, di sini take rate, sedikit saya tambahkan ya, take rate ini sebetulnya adalah komisi ya, yang tadi sudah dengar jelaskan, komisi yang Bukalapak akan peroleh dari apa? Dari total processing value. Total processing value itu diambil dari GMV. Ya, GMV itu gross merchandise value, artinya total orang yang mengorder gitu, yang mengorder di aplikasinya Bukalapak.
Tapi kalau kita membeli handphone di Bukalapak, kemudian handphone tersebut tentunya ada diproses ya, diproses. Nah, ketika diproses maka si seller harus ada batas waktu 1 kali 24 jam itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar maka ordernya akan di-cancel. Nah, order suatu transaksi di order itu maksudnya ke GMV dicatatnya. Suatu transaksi diproses, dibayar, maka akan dicatat di TPV. Artinya apa? Ketika ordernya 10, yang dibayar hanya 7, maka yang 10 ini adalah GMV, yang 7 ini adalah TPV. Nah, itu yang dimaksud dengan Dameria tadi ya. Nah, sekarang bagaimana Bukalapak mendapatkan duit? Ya, Bukalapak mendapatkan duit dari take rate ini. Take rate ini yang tadi sudah disinggung bahwa strateginya adalah mempertahankan take rate di 2%. Artinya apa? Kalau kita bandingkan, di sini sudah ada take rate-nya Shopee dan kawan-kawan ya, bahwa take rate-nya Shopee itu ternyata di atasnya Bukalapak gitu ya. Nah, artinya apa? Shopee sebenarnya lebih mahal gitu loh, harga barang-barang yang dibandingkan di Bukalapak gitu ya, karena take rate-nya lebih tinggi. Take rate ini berperan penting untuk bagi Bukalapak untuk mendapatkan berapa nilai net revenues-nya gitu. Jadi take rate-nya 2%, berarti di net revenue-nya adalah 2% dari TPV ini gitu loh. 1,47% berarti 1,47% dari TPV sebesar 28 sekian. Dan inilah yang akan menggenerate net revenues-nya. Seperti itu ya. Nah, itu yang digunakan oleh tim 1 maupun tim 2 ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya adalah kalian bisa jelaskan tadi forecasting udah kita kupas ya, dari forecasting dari mulai cash flow itu yang paling utama, kemudian juga bagaimana si Bukalapak menggenerate income gitu ya. Nah, sudah dijelaskan juga oleh Damer, dari sini saya hanya menyimpulkan saja agar mungkin bisa lebih mudah untuk diikuti ya penjelasan dari timnya Damer ya. Nah, di sini pada dasarnya CAC yang dinamakan dengan bakar uang itu ada di mana? Disembunyikannya di selling and marketing expense untuk yang marketplace dan O20 dan general and administrative expense untuk marketplace dan O20. O20 ini bukan mitra ya. Artinya bakar duitnya Bukalapak ya. Duit dari yang didapatkan dari adanya investasi Microsoft dan adanya investasi Grab di Bukalapak berupa penyuntikan modal ya. Itu duitnya langsung dipakai untuk bakar promo-promo. Nah, munculnya di mana? Munculnya di selling and marketing expense. Nah, namanya kalau di istilah startup itu namanya CAC atau Customer Acquisition Value. Nah, inilah yang sudah di forecasting oleh anak-anak kita ya dalam bentuk forecasting yang income statement yang sedikit berbeda. Kalau kita lihat dengan forecastingnya ada di Penman atau di Palepu dan kawan-kawan. Karena memang kita menyesuaikan dengan konteksnya startup. Oke, itu silakan kalian coba jelaskan sedikit terkait dengan metode. Nah, ini sudah dimasukkan Monte Carlo simulations ya, terkait dengan price-nya, valuasi dari harganya. Di sini valuasi dari harga menggunakan relative valuations dengan menggunakan enterprise value pada sales dan enterprise value pada gross profit. Dan di sini sudah dilakukan sensitivity analysis lengkap ya. Dan di sini juga kita bisa lihat di reportnya ini juga sensitivity analysis juga cakep banget ya. Ada berbagai macam kalau take-nya berubah sama TPV growth-nya berubah, ini gimana nih dampaknya terhadap revenue. Ini sudah dianalisis oleh timnya Damer. Nah, mungkin silakan kalian cerita sedikit terkait valuasinya. Tadi discounted cash flow tidak bisa digunakan karena memang para analis banyak menggunakan relative valuation untuk hal ini ya. Oke, silakan kepada tim 2 untuk menjelaskan sedikit terkait metode valuasinya. Ini gimana nih? Maksudnya EV sama per gross profit sama EV per TPV itu apa? Baik, terima kasih Pak Resi. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Kedengeran, wah, Kapten, silakan Kapten. Iya, Pak. Baik, langsung ke valuasinya, Pak. Jadi, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Resi, kita kemarin juga sempat sudah memakai absolute valuation, di mana kita menggunakan discounted free cash flow. Tetapi dari hasil yang kita dapatkan, dikarenakan free cash flow-nya Bukalapak ini masih negatif sampai tahun 2025, itu sehingga nilai dari discounted cash flow-nya pun juga negatif. Jadi kita memutuskan untuk mengganti metode valuasi ke relative valuation. Berdasarkan, jadi kita juga sudah sempat nyoba berbagai metode relative valuation, Pak. Bukan hanya EV per gross profit, bukan hanya EV per sales, tapi kita juga udah EV per EBITDA kita coba, EV per TPV juga kita coba.
Tapi karena berbagai pertimbangan kita, karena kita juga udah nentuin target price-nya berapa, akhirnya kita menggunakan dua relative valuation, yaitu EV per gross profit dan EV per sales. Kemudian kita akhirnya memakai peers, yaitu Shopify, terus CLTD, sama Tendention. Itu ada perusahaan di Amerika Latin. Itu ada di bagian atas, Pak. Gitu. Jadi dari dua metode valuation tadi, dari EV per gross profit dan EV per sales, kita dapatkan harganya masing-masing, baik dari bull, base, ataupun bear. Kemudian kita rata-rata atau kita average langsung, sehingga kita dapatkan rata-rata tertimbang dari EV per gross profit dan EV per sales. Gitu, Pak, untuk yang valuation. Oke, yang ini ya berarti ya, 545 ini ya? Iya, target kita di 545 dengan kenaikan 26% per 30 Desember 2021. Oke, 26% dapat dari mana, Vi? Dari 545 dikurang harga per 30 Desember tadi, Pak. Oh, oke. Jadi 545 dikurang harga per 30 Desember di 472, 470-an ya, kalau tidak salah ya. Oke, sip. Oke, jadi seperti itu. Jadi kenapa menggunakan relative valuations? Karena memang di sini agak kurang relevan kalau kita menggunakan discounted cash flow ya. Dan di sini tim dari Raffi sudah menggunakan banyak relative valuations ya, berdasarkan kriteria terdahulu, dan akhirnya dipilih hanya dua, yaitu EV sales dan EV per gross profit ya, seperti itu. Nah, di sini sebetulnya kita bisa ini nih, nah Vi, di sini kita ada SIA itu Shopee ya, Tencent sama Shopify. Tencent ini saya kurang tahu di mana, tapi kalau Shopify di North America ya. Tencent di mana, Vi? Tencent itu di Amerika Latin, Pak. Oh, Amerika Latin ya. Oke, Argentina tidak salah ya. Nah, pertanyaan menarik adalah kenapa di sini 70 dan 60% nih? Maksudnya apa? Oke, Pak. Jadi kita seperti yang kita lihat untuk yang CLTD, Tencent ataupun Shopify itu nggak benar-benar 100% sebanding ya Pak, baik itu dari market share ataupun performa terhadap Bukalapak. Nah, menurut pertimbangan analisis dari tim kita juga, agar hasilnya itu lebih apple to apple, kita mendiskon dari price multiplier yang kita dapat, baik dari EV per sales ataupun EV per gross profit. Jadi kita diskonkan biar lebih sesuai dengan kondisi Bukalapak, Pak. Oke, menarik sekali. Thank you, Raffi. Nah, yang terakhir dari saya adalah untuk mencapai angka 545 ini kita uji coba dengan simulasikan lagi lebih lanjut. Selain simulasi ada dua ya. Ada sensitivity analysis yang di bawah ini nih, Vi. Nah, mungkin saya pengen tanya nih biar teman-teman dosen juga bisa sekalian highlight juga. Nah, ini maksudnya apa nih, Vi? Yang ada di sini kan ada marketplace, yang satu ada posisi kiri dan yang satu ada posisi kanan. Nah, ini bisa sedikit dijelaskan ya gimana nih maksudnya? Baik, Pak. Jadi untuk yang untuk sensitivity analysis kita membagi jadi dua besar. Yang pertama dari sisi marketplace-nya dulu, kemudian dari sisi O2O-nya. Karena seperti yang kita tahu, untuk Bukalapak ini itu di-generate dari berbagai sumber ya Pak. Ada yang dari marketplace-nya ataupun dari O2O-nya. Nah, untuk yang pembeda antara kiri kanan itu beda tingkat sensitivitas yang mau kita uji saja Pak. Kalau yang di sebelah kiri itu ada range masing-masing, yang sebelah kanan juga. Jadi ini hanya berbeda levelnya aja ya. Kenapa dipilih 1,4, 1,8? Mungkin ada reasoning di balik ini? Karena kalau dari laporan kita Pak, untuk yang nilai aslinya itu 2,85 Pak. Jadi kita letak 2,85% itu di tengah-tengah, terus kita kurangkan sekian persen untuk dapetin 2,35, terus ke 1,85, dan kita plus sekian persen untuk ke arah positifnya Pak. Oke, berarti ini maksudnya cuma arah di kiri sama sebelah kanan itu untuk arah tengah-tengahnya yang mana gitu ya? Iya, benar Pak. Oke, good. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya, di sini kalau kita atur take rate itu tadi adalah komisi yang diterima oleh Bukalapak yang berasal dari TPV ya. Nah, dan di sini berarti TPV sama take rate itu saling berkorelasi tentunya ya. Karena kalau TPV naik, ya take rate juga take rate-nya bisa tetap ya, tapi net revenue-nya pasti akan naik gitu ya. Nah, di sini kombinasi dari kedua ini kalau kita mainkan gitu ya. Nah, di sini adalah perubahan dari si net revenue-nya ya, net revenue-nya seperti itu. Jadi yang ada di tengah-tengah ini adalah perubahan dari net revenue. Jadi ini skenario-nya sangat banyak sekali yang dilakukan oleh tim 2 ya. Untuk marketplace simulasinya seperti ini, untuk buka mitra simulasinya seperti ini,
bagaimana dampaknya terhadap net revenue. Nah, di sini juga disajikan juga ketika take rate sama TPV-nya berubah, bagaimana dampaknya terhadap gross profit gitu ya. Nah, di sini juga disajikan. Yang terakhir, yang sangat menarik lagi adalah pakai Monte Carlo ya. Oke, mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait Monte Carlo ini mungkin dari tim Raffi. Baik Pak, jadi kalau untuk Monte Carlo ini sebenarnya lebih untuk mendetek berapa peluang untuk terjadinya harga yang kita targetkan ya Pak. Jadi kalau kita kemarin targetin harganya 545, itu di bagian base case-nya, kita dapatkan peluang terjadinya harga 545 tersebut sekitar 63,75%. Jadi ini tujuannya untuk mendukung bahwa target kita itu realistis atau enggaknya sih Pak untuk penggunaan Monte Carlo ini. Oke ya, dan pakai apa aplikasinya? Untuk aplikasinya pakai Crystal Ball dan Excel juga Pak. Oke, good job. Jadi seperti itu. Jadi selain analisisnya tadi ada berbagai macam skenario kalau terjadi perubahan take rate sama TPV gitu ya. Nah di sini juga kita timnya Raffi memprediksi ketika TPV angka atau target price-nya adalah 545, kira-kira berapa persen tuh peluangnya gitu ya. Ternyata peluangnya adalah 63%. Nah, seperti itu. Ini disimulasikan dengan 10.000 kali percobaan, ya, 10.000 kali percobaan, dan hasilnya menghasilkan angka 63% probability untuk mencapai 545. Nah, jadi mungkin buat Pak Agung, kalau boncos, jangan khawatir Pak Agung, ini akan naik ya. Peluangnya adalah 63% untuk mencapai target price di angka 545 ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa tim satu jelaskan dan juga saya coba bantu moderatori. Barangkali dari teman-teman semua di sini ada yang ingin ditanggapi dari mungkin dari Pak Ajik dulu, sama mungkin setelah ini saya mau mempersilakan Pak Eko. Udah nggak ada ya Pak Eko ya? Oke, oh masih ada Pak Eko ya. Selain Pak Ajik mungkin Pak Eko ya. Saya persilakan pada Pak Ajik. Alhamdulillah, terima kasih Mas Kang Eci atas undangannya. Di sini juga ada Mas Amri, Pak Eko, Mas Agung. Luar biasa tadi saya siang-siang di PM sama Kang Eci, laporannya itu, waduh, luar biasa, saya jadi malu gitu. Dulu waktu saya lulus ujian CS aja, laporannya kayaknya nggak sebagus itu gitu. Jadi ini luar biasa, tepuk tangan, kerja keras dari teman-teman semuanya, sangat keren sekali. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan aja ya. Yang pertama tadi dibandingkan dengan Tencent dan perusahaan lain. Nah, kalau misalnya teman-teman membandingkan dengan Tencent dan perusahaan lain, itu mungkin harus lebih hati-hati ketika nanti ditanya tentang cost of capital daripada Bukalapak dibandingkan dengan dari Tencent dan perusahaan apa tadi saya lupa tadi itu. Karena beda negara itu beda pasarnya, beda cost of capitalnya, sehingga nanti mungkin teman-teman harus ini ya, harus berjuang lebih untuk meyakinkan kenapa sih ini layak untuk dijadikan perbandingan gitu. Memang sangat kesulitan kalau misalnya kita mau membandingkan Bukalapak dengan di Indonesia, karena yang lain kita belum tahu datanya, nggak ada yang dibuka karena belum TBK. Mungkin satu-satunya harapan ketika nanti tahun depan atau tahun ini Goto jadi mau IPO ya, mungkin jadi kita akan mempunyai pembanding yang stabil. Tapi itu tadi ketika membandingkan dengan perusahaan lain di negara yang berbeda, teman-teman harus hati-hati untuk meyakinkan juri tentang cost of capital. Terus yang kedua tadi luar biasa pendekatannya pakai Monte Carlo tadi, meyakinkan investor, oh ini target harga saya itu adalah suatu target harga yang realistis loh, peluang tercapainya gede. Tapi kalau saya kurang tahu bagaimana penilaiannya di CFA, tetapi ketika teman-teman nanti akan ujian CSA, Certified Security Analyst, yang dijadikan dasar untuk penentuan target harga itu bukan peluang terjadinya, tetapi adalah sebenarnya harga wajarnya itu berapa sih gitu. Jadi mungkin tadi oke, kita pakai Monte Carlo, suatu pendekatan yang bagus banget, tapi yang untuk
bahwa 545 itu adalah harga yang wajar, itu juga harus banget ditekankan gitu. Terus ketiga, boleh Kang Eci. Saya semangat banget tadi baca laporannya, saya semangat banget itu. Ketiga, tadi di awal diperkenalkan sama Kang Eci, ada Mbak Damer nih. Mbak Damer ini sudah beberapa kali ikut ikut kompetisi trading gitu ya. Nah, kalau saya waktu pas buka rekomendasi yang pertama, buy, saya langsung terkejut tuh, wih, buy gitu kan. Padahal saat ini nanti mungkin saya sharing ke Kang Eci dua analis terakhir itu nggak ada yang merekomendasikan buy, rekomendasinya itu hold. Jadi nggak tahu kalau di CFA ini apakah harus buy atau sell, atau boleh kita sitting in the fence, kita boleh hold gitu ya. Hold ini apa? Hold ini artinya kita pengen melihat dalam beberapa waktu ada nggak sih aksi dari Bukalapak yang benar-benar bisa berpengaruh di valuasinya. Tadi sempat disebutkan tadi sama Mbak Lutfina atau siapa ya tadi tentang akuisisi Bank Alo. Ini yang lagi banyak dilihat orang nih, bagaimana Bank Alo ini nanti akan bisa berkontribusi di revenue-nya Bukalapak, karena saat ini kita tahu bahwa bank digital itu valuasinya gila-gilaan. Siapa tahu nanti malah Bukalapak dapat cuan dari investmentnya di situ gitu, beli bentar, goreng, jual gitu. Seru nih, yang udah saya jadi nyesel nih ngelepas jago cepet-cepet naik jago gitu. Ya mungkin itu saja, tetapi well done, luar biasa. Mungkin malah saya nanti suatu saat harus berguru kepada teman-teman semuanya. Keren banget. Terima kasih Kang Eci atas kesempatannya. Halo, makasih Mas Ajik. Terima kasih ya. Tadi mungkin sedikit memberikan tanggapan sedikit aja, bukan berarti membantah Mas Ajik. Tapi kalau di CFA memang rekomendasinya cuma 2, Mas. Jadi buy atau sell, jadi nggak ada hold. Jadi kenapa di sini mungkin reportnya disesuaikan siap. Karena memang aturannya emang kayak gitu sih, buy atau sell. Kalau saya sih hold. Apalagi kalau pakai Vivo. Oke, thank you Mas Azik. Mungkin Agung nih, Pak Agung nih, di hold ya Pak Agung ya, jangan lupa ya. Kalau pakai Vivo nanti belum menyentuh supportnya nih Pak Agung ya. Oke, terima kasih. Target harganya juga untuk range sekarang ya Kang Eci, target harganya 545 ini disparitasnya terhadap ini saya ada dua report nih dari Daiwa dan Bahana, itu mereka di 510 dan sebentar 510 di 510 mereka sepakat di 510. Jadi ya nggak beda-beda banget. Kalau misalnya ujian CSA kalau nggak beda dengan analisis lain itu insya Allah aman gitu. Ya memang ini luar biasa sih. Alhamdulillah masih nggak jauh beda lah ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin terakhir dari Pak Eko ada. Makasih Pak Ajik ya sebelumnya atas tanggapannya. Ya, nuhun Eci. Silakan Pak Eko. Ya, makasih Eci ya, Pak Resi kesempatannya. Ini tadi saya sempat baca sekilas ya dari yang report dikasih Pak Resi tadi. Tentu pertama apresiasi ya teman-teman semua dan dosen-dosen pembimbingnya, luar biasa gitu perjuangannya sampai di tahap ini. Jadi apapun yang nanti kita dapatkan hasilnya ini sebuah satu capaian tersendiri gitu. Jadi kita berangkatnya dari situ dulu. Terus kemudian berikutnya, ini sorry ya, saya off cam AEC nggak tahu IndiHome seharian ini error apa disuruh IPO aja ya, suruh nilai teman-teman ini ya. Biar agak bener gitu. Siapa Eko? Okay. Main kan? Sip. Nah, kalau dari saya nih,
tapi saya disclaimer dulu ya. Jadi apapun ini hanya sekedar perspektif yang saya coba lihat gitu. Bisa benar, tapi kemungkinan besar juga bisa jadi enggak gitu. Jadi nanti silahkan dicerna, diramu sendiri, dirasakan sendiri oleh teman-teman gitu. Apakah itu masuk relevan atau tidak. Yang pertama saya mulai dari the good point-nya ya. Good point-nya dari yang sudah dihasilkan oleh teman-teman ini, itu logic financial modelnya oke banget ya, detail dan relevansinya dengan knowledge itu dapat gitu ya. Tadi sekilas tadi yang dipresentasikan tadi saya ngelihatnya is okay, jadi nyambung ya satu bagian dengan yang lainnya. Dan satu lagi yang jelas ini presentasinya ya, tampilan reportnya luar biasa. Ini sudah benar kayak profesional office gitu ya, kayak JP Morgan, kayak Mandiri Sekuritas tadi katanya. Ini saya setuju banget nih, sudah bagus banget. Nah, mungkin bagian kedua beberapa hal yang saya nggak tahu nanti apakah, karena ini reportnya kan sudah disubmit juga ya, apakah bisa dijadikan sebagai masukan atau setidaknya jadi kayak ancer-ancer gitu ya. Nanti kalau masuk ke 7 besar tadi terus ditanya gitu sama jurinya, setidaknya bisa dipersiapkan jawabannya terlebih dulu. Yang pertama itu adalah relasi koneksi hubungan antara revenue yang diprediksi dengan selling and marketing expense. Itu perlu hati-hati kalau di startup ya. Kalau ini sekali lagi pendapat saya bisa jadi salah juga, silahkan nanti ditelaah kembali. Karena setidaknya sampai saat ini kalau kita lihat revenue itu di-drive dari marketing and selling expense tadi. Tidak lain tidak bukan dari situ. Aset itu nonsense, nggak ada kaitannya. Nah, justru apakah kemudian bisnis model seperti ini bisa bertahan? Ya ini yang sebenarnya value dari report yang dihasilkan teman-teman ini gitu. Nah itu yang sekilas saya lihat tadi itu kayak plain ya. Bagaimana kaitan selling marketing yang diturunin sama Bukalapak sekarang gitu, dia nggak mau jor-joran di situ. Apakah dia bisa menopang kinerja revenue-nya gitu? Itu sedikit ada hint terbukti di September ya, ketika justru yang naik gede itu kan yang buka mitra ya, yang O2O-nya itu tadi, bukan yang e-commerce. Nah itu barangkali kalau ada celah itu nanti perlu dijelaskan ya, gimana tuh selling marketing itu ke revenue. Terus yang kedua, penggunaan IPO itu juga tadi saya belum melihat secara thorough gitu ya, secara utuh itu. Karena di prospektus kan ada ya jelas ya dibagi 66% buat capital modal kerja, working capital, 44%-nya buat BMI dan BUI, yang lainnya kan 1%. Justru itu value yang ditunggu-tunggu oleh investor gitu. Bagaimana efek IPO itu ke Bukalapak. Gitu. Karena kan corporate action yang baru dia lakukan itu gitu. Ngefek nggak sih? Termasuk membuktikan bisnis model startup itu memang bisa jalan nggak? Gitu. Itu yang tadi menurut saya belum terlalu kelihatan. Ini dikaitkan juga dengan timeline forecasting. Karena kalau kita baca prospektus, timeline forecastingnya Bukalapak itu hampir di-set di 2025 untuk penggunaannya ya. Menurut saya sih lebih enak kita extend sampai 2025 untuk menangkap itu tadi, efek dari IPO itunya itu seperti apa. Tadi memang ada investasi ke Bank Alo ya, yang tadi disebutkan itu good point ya, itu positif juga ke report. Tapi ingat loh, Bank Alo itu HMETD doang gitu. Di Bukalapak ya, hak memesan efek terlebih dulu aja, bukan masuk dalam kerangka IPO-nya si Bukalapak gitu. Jadi kita harus membedakan itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga tentang valuasi teman-teman. Kalau valuasi ini sependek yang saya tahu juga ya. Kalau kita sebagai analis nggak yakin terhadap satu model gitu, kita perlu mencari ini lagi ya, dasar untuk meyakinkan. Itu justru yang dipakai valuasinya itu bukan satu, tapi minimal 2. Loh terus gimana kalau 2? Di persentase gitu. Jadi misalnya nih kita pakai relative value 1 ya, terus kemudian kita pakai DCF, discounted cash flow. Nah itu nanti diberikan proporsi. Misalnya kalau
kita melihat bahwa DCF ini kayaknya lebih nggak meyakinkan deh. Kita kasih proporsi 30% misalnya, 25% atau 40% gitu. Atau kalau kita mau lebih berimbang 50-50 gitu. Nah, biasanya kalau di real valuation company itu dia ngelihatnya gitu. Kalau dia nggak yakin. Nah, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada konsen juga loh. Kalau DCF sudah dihitung tadi ya sampai 2025 dan seterusnya kayaknya minus. Nah, menurut saya ya teman-teman, minus di perhitungan kita itu jangan kemudian membuat kita jadi nggak pede. Oh, salah nih perhitungan kita. Sebenarnya kan ini forecasting nggak ada benar salah. Sebenarnya kan gitu ya. Artinya kalau kita melihat dari perhitungan yang sudah kita lakukan dan minus, ya memang bisa jadi memang minus gitu. Dan nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, tapi kemudian muncul loh, kalau minus nanti gimana? Masuk ke yang awal tadi, kita bikin proporsi. Kita bikin berapa nih? Kita kasih bobot berapa nih untuk DCF? Nah, kita ya itu untuk valuasi. Jadi nanti kalau misalnya nanti jurinya nanya kenapa nggak diproporsikan, nah itu kalian coba cari alasan yang pas ya. Kalau yang relative valuation is okay lah. Itu dari enterprise value itu memang itu biasanya yang dipakai itu. Tapi biasanya nggak sendirian kalau digunakan mevaluasi perusahaan yang si analis nggak terlalu yakin, nggak terlalu pede. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang tentang ini sebenarnya teman-teman. Ini kan kita memang baru menguji hipotesis apakah startup company itu sustain bisnisnya. Nah, satu hal yang pasti dan akan dipakai atau akan terjadi itu adalah exit strateginya si pemegang saham lama gitu. Nonsense kalau mereka mau handle itu seutuhnya 100%. Pasti ada porsi yang akan dilepas bagian dari exit strategi. Ini kan sudah ditunggu-tunggu nih sama pemegang saham sebelumnya yang udah invest sebelumnya. Ya kan? Yang oleh OJK itu di hold 6 bulan itu. Nah, itu kelihatannya juga saya lihatnya belum muncul di report ini ya. Nah, itu juga mungkin akan ditanya tuh. Loh, ini belum dimasukkan nih exit strateginya si pemegang saham lama gimana dampaknya. Gitu ya. Terus satu lagi ya, last but not least, yang Monte Carlo itu juga good point juga memasukkan sensitivity analysis pakai crystal ball ya. Barangkali sih kalau nanti maju presentasi dan seterusnya disiapin satu tambahan informasi tentang sensitivitas variabel yang paling berpengaruh terhadap value. Tadi kan udah ya sampai di value 500 sekian tadi dengan probability 64 sekian persen tadi muncul histogramnya gitu. Nah, itu kemudian ditambahkan jadi faktor yang berpengaruh besar ke harga tadi itu apa? Itu kan bisa diekstrak ya di crystal ball. Siapa tadi teman-teman yang handle crystal ball? Nah, itu ditambahkan itu akan menjadikan apa? Sensitivity analysis kita menjadi lebih strong gitu. Karena bisa dilihat faktor yang berpengaruh ke histogram tadi, ke perhitungan tadi. Itu aja Eci. Jadi sekali lagi bukan bermaksud apa-apa ya, bukan kemudian juga meruntuhkan semangat, bukan, tapi lebih ke itu tadi, biar lengkap tadi bahasanya, wawasannya, jadi ya dipuji tidak terbang, kalau ada kritik kita tidak tumbang. Nah, gitu ya, itu saya belajar dari AA Eci. Makasih Eci. Luar biasa deh, Allah. Makasih Pak Eko ya. Saya tidak ingin menanggapi, pokoknya saya serap semuanya, saya catat ya. Yang dari Pak Ajik juga saya catat juga, tim kami catat juga, karena tentunya report tidak ada yang sempurna ya, teman-teman juga harus berbesar hati terkait hal ini ya. Dan juga nanti kita, insya Allah kalau memang doakan saja teman-teman semua, mudah-mudahan bisa lulus ke 7 besar, baik tim 1 maupun tim 2. Nah, kalau lulus ke 7 besar, nanti ada kesempatan untuk merevisi report, dan semua poin-poin yang tadi Pak Eko sampaikan maupun Pak Ajik sampaikan tentunya akan kita pertimbangkan untuk merevisi report kita gitu ya. Terima kasih Pak Eko. Intinya saya simpulkan dari Pak Ajik terkait dengan kita harus melihat rekomendasi dari para analis juga, itu masukan yang pertama. Kemudian juga jangan kalau bisa harganya jangan jauh-jauh dari apa yang sudah analis bikin ya. Dan ternyata ada di sini saya sudah kirim juga, mohon izin Pak Ajik saya forward ke grup CFA ya. Sudah saya sampaikan beberapa report dari Bahana dan Daiwa ya untuk yang terbaru terkait analisis Bukalapak. Dari situ mungkin kita nanti bisa pelajari lagi terkait bagaimana dampaknya nanti kalau nanti kalian masuk ke 7 besar, kita akan merevisi gitu ya. Nah, kemudian dari Pak Eko tadi ada beberapa poin, ada 5 ya. Yang pertama relationship antara
selling and general expense terhadap revenue. Oke, nanti coba kita lihat kembali di report kita sudah muncul belum bahasa itu ya Pak ya. Kemudian alokasi dari dana IPO. Nah, ini mungkin harus dipertegas lagi nanti di di report kita. Kalau nanti kita masuk 7 besar, kita harus melihat lagi di mana munculnya di mana dan kita perkuat gitu ya. Dan yang ketiga terkait dengan valuasi, jangan sendiri ya, gabungan antara discounted cash flow sama relative valuations. Nanti kita coba pembobotan, begitu saran dari Pak Eko. Dan keempat, exit strategi pemegang saham lama itu seperti apa ya. Terus yang kelima, apa aja variabel yang paling berpengaruh terhadap si revenue ya, seperti itu. Nah ini semua sudah kita catat dan nanti mudah-mudahan lolos. Kita akan coba highlight semua masukan ini dan kita tuangkan ke dalam report yang sudah direvisi baik di tim 1 maupun tim 2 ya. Itu aja teman-teman ya. Mungkin terakhir, ada Pak Ambang, sorry, tamu undangan berikutnya. Pak Ambang, silakan Pak Ambang. Waduh, saya tuh menikmati presentasinya nih kalau sih. Nah, disuruh ngomong. Silakan Pak Ambang. Ya, makasih banyak Kang Eci dan tim. Pertama saya apresiasi dulu nih tim bimbingan AEC dan teman-teman dosen di akuntansi ya. Luar biasa hasilnya. Saya mau izin ini ikut berguru sebenarnya, ikut menyaksikan begitu. Kemarin yang di post AEC di grup itu saya coba respon dan alhamdulillah ternyata direspon baik itu juga Pak AEC. Monggo Mas join gitu ya. Siap, saya senang sekali ikut join di forum ini. Pertama saya mungkin hadir dalam kapasitas 2 hal ya AEC ya. Pertama sebagai perpustakaan, yang kedua sebagai dosen di Mandeu gitu di Provinsi Bidang Mindset. Yang pertama sebagai perpustakaan, saya kemarin sudah bilang secara personal ke AEC, mungkin saya izin menyampaikan juga di sini AEC, supaya nanti teman-teman juga semoga juga semangat begitu ya. Saya izin nanti setelah rangkaian proses selesai begitu, entah nanti kapan saya mengikuti saja, saya izin mengundang teman-teman untuk bisa sharing juga di acara kami di perpustakaan begitu. Jadi kami ada acara ngopi gitu ya. Jadi acaranya tuh dari stand, oleh stand dan untuk PKN stand gitu. Jadi rata-rata yang kami undang itu ya alumni atau mahasiswa aktif yang juga di sharing untuk teman-teman mahasiswa yang aktif juga. Nah ini kami nanti izin setelah nanti proses rangkaian selesai lah. Jadi setelah proses ketegangan ini semua selesai kan nanti ya teman-teman juga walaupun udah sakit kan mesti tensinya juga masih kerasa kan ya hari ini gitu. Itu nanti mungkin setelah beberapa minggu atau beberapa bulan monggo saya ngikutin saja kira-kira kapan pasnya. Nanti saya akan mengundang begitu 2 tim karena saya pikir capaian ini layak untuk nanti teman-teman presentasikan ke teman-teman mahasiswa yang lain juga begitu. Dengan harapan bisa menginspirasi mereka juga karena apapun capaiannya sudah sampai di tahap ini pun saya pikir sudah keren gitu, sudah sangat luar biasa gitu. Jadi saya tadi sepakat dengan Pak Budi Waluyo ya, Pak Wadir begitu. Jadi apapun nanti capaiannya di ini udah nothing dulu saja gitu. Bisa lolos. Kami senantiasa mendoakan 7 besar sampai lolos di Amerika gitu. Saya doakan gitu. Cuman apapun saya pikir capaiannya sudah sangat luar biasa. Dan ini patut untuk di sharing ke teman-teman mahasiswa lain yang masih aktif. Begitu ya nanti ya. Saya izin ke Pak Eci aja lah nanti ya. Setelah ini semua selesai gitu. itu dari sebagai perpustakaan. Yang kedua sebagai ini tadi barangkali saya menambahkan 2 poin saja. Jadi terima kasih sekali. Saya tadi izin salam kenal Pak Aji dan Mas Eko tadi. Mas Eko sudah sering interaksi ya Pak Aji gitu. Saya izin mempertajam saja. Jadi saya sepakat tadi. Jadi yang Tencent terus kemudian ada ada gini. Ada data pembanding yang teman-teman tadi sajikan di laporan analisis begitu ya, kan teman-teman menggunakan perusahaan yang dari luar Indonesia begitu, yang kebetulan memang datanya ada. Kan tadi saya sepakat juga bahwa memang data yang di Indonesia itu memang belum ada. Nah ini saya pikir ada perbedaan perlakuan yang mendasar baik dari sisi perpajakan, dari aturan regulasi di pasar modalnya masing-masing begitu, yang perlu nanti disesuaikan. Nah maka dari itu saya pikir juga teman-teman barangkali kalau dari saya pribadi kalau di valuation itu kan kita bicara tentang saya itu membahasakan subjektivitas terukur gitu ya, teman-teman kan subjektif semua ya, cuman kan terukur. Nah konteks terukur di sini kan barangkali teman-teman perlu menyampaikan alasan yang kuat kenapa pada akhirnya ketika
ketika perusahaan ini layak diberikan kembali di relative analysis. Itu yang pertama. Karena tentu hal ini sangat berbeda perlakuan peraturan yang ada di di Indonesia ataupun di luar sana. Karena pun saya yakin di Indonesia sendiri untuk kapasitas yang serupa dengan Bukalapak sampai dengan sekarang dalam keterbatasan saya, keterbatasan informasi yang saya miliki, saya nggak tahu nih, mungkin teman-teman juga lebih update gitu. Itu juga masih belum ada begitu ya. Kita masih menanti GoTo nih. GoTo kalau memang nanti sudah sampai dulu, karena kan kita yang pertama. Yang kedua, saya tadi menajamkan dari yang Pak Mas Eko sudah sampaikan juga. Artinya kalau bagi saya pribadi, saya bukan ini ya, artinya di kapasitas ini saya juga bukan dalam kapasitas untuk seharusnya itu ya, mau di sini AEC dan teman-teman ya. Jadi silakan nanti saya kembalikan ini sepenuhnya ke teman-teman, apapun yang sudah teman-teman lakukan, duit gitu. Nah, cuman di poin ini saya tadi mempertegas dari Seko. Artinya gini, kalau saya sih dalam kapasitas mau DCF full ataupun relatif analisis full, itu sebenarnya monggo saja tergantung dari analisnya. Cuman yang penting adalah siapkan argumentasi yang barangkali kenapa pada akhirnya kok DCF tidak digunakan gitu. Apa yang memang sebenarnya membuat teman-teman tim analis ini sepakat menggunakan saya full pakai relatif analisis, Pak. Kenapa? Nah, itu barangkali argumen tadi yang menurut saya pribadi belum muncul di reportnya gitu. Jadi monggo saja sih, kalau saya sih lebih ke arah tadi ya. Jadi kan analis boleh ya untuk kemudian memiliki perspektif masing-masing gitu. Jadi dalam artian monggo saja kalau memang mau full relatif, tapi tadi monggo saja, ataupun mau yang DCF paruh-paruh tadi itu juga silakan saja. Yang penting ada argumentasinya. Nah, ini yang argumentasinya perlu teman-teman nanti barangkali. Terus satu lagi mungkin teman izin. Kalau saya sih misal 545 ini sebagai target price, kalau di valuation itu kan saya di pendek pembelajaran saya tahu gitu ya. Itu kan bisa angka pasti 545 ataupun rentang gitu. Nah, monggo nanti kalau misal mau rentang juga saya pikir juga, nah saya nggak tahu nih aturan di CFA apakah memang harus rentang, apakah memang harus fix satu harga yang memang harus teman-teman keluarkan sebagai output begitu, atau memang boleh rentang. Rentang artinya tadi kan Pak Aji juga sampaikan ada di analis yang lain 510 misalnya. Teman-teman nanti misal mungkin bisa rentang, itu saya pikir juga di beberapa laporan penilaian juga bisa dimasukkan ya. Begitu sih kalau dari saya. Makasih Pak Aji, saya apresiasi sekali nah ini ya, tim dosen Aji dan tim dan kawan-kawan ini luar biasa sekali. Apapun tadi saya ada salut lah dengan kawan. Thank you, Pak Turun. Terima kasih Pak Ambang ya. Kurang lebih saya rangkum aja, pada dasarnya lebih menekankan masukan dari Pak Ambang ini lebih ke arah reasoningnya ya, reasoning dari penggunaan valuasinya, kenapa menggunakan relative valuations, kenapa nggak di CF ya. Oke, baik, nanti kita tampung dulu ya Pak ya, nanti insya Allah mudah-mudahan doakan saja tim kami lolos ke 7 besar. Dan kalau lolos, insya Allah kita ngopi-ngopinya lebih enak gitu Pak. Seperti itu, dan tentunya insya Allah masukan dari Pak Ambang, dari Pak Eko, dari Pak Ajik, kami sangat terima dengan senang hati ya, dengan besar hati, dan memang kami butuh masukan-masukan semacam ini ya, biar membuat report nanti selanjutnya direvisi, after revision itu lebih bagus lagi. Oke, mungkin itu aja dari saya, dan teman-teman yang lain. Mungkin yang terakhir dari Pak Agung, dan nanti saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk ya. Silakan Pak Agung. Pak Agung. Nah, sudah. Silakan Pak Agung. Terima kasih semuanya. Izin saya lagi di parkiran menemani belanja. Selamat buat teman-teman semua atas kerja kerasnya ya, selama hampir 5 bulan bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan. Kemudian terima kasih juga Pak Eko, Pak Aji, dan Pak Ambang ya, untuk hari ini memberikan masukan kepada hasil dari teman-teman semua. Semoga nanti bisa lolos ya, bisa menjadi skala besar, dan nanti masukan tersebut bisa digabungkan untuk direvisi untuk tingkat Asia Pasifik. Amin. Mungkin itu saja untuk kedepannya nanti kita bisa melakukan lebih lanjut, terutama terkait dengan masukan-masukan tadi ya, misalnya dari penilaiannya seperti apa dan sebagainya, nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Mungkin itu saja dari saya, Mas Reza.
thank you Pak Agung. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, nanti tetap kita akan dampingi juga untuk mengakomodir masukan-masukan dari beberapa dosen tadi untuk kita coba tuangkan ke dalam report kalian ya, untuk kita nanti kalau memang nanti mudah-mudahan lulus ke 7 besar ya. Semoga lah lulus tidak lulus, yang penting ya semangat dulu lah ya, dan kalian sudah diapresiasi oleh kampus ini ya, kalian tidak sendirian insya Allah. Jadi saya mohon maaf nih Hendro ya, saya minta maaf sama kamu nih. Kenapa kemarin gak kayak gini? Aduh, punten pisan ini Maya. Jadi kemarin kita masih hijau, jadi mudah-mudahan setiap tahun kita bisa semakin memperbaiki diri, dan ya punten ya dari saya ya Hendro ya, kalau tim kemarin mungkin tidak serusuh tim tahun ini ya. Nggak apa-apa Pak. Belajar bersama-sama Pak. Betul Hendro ya. Jadi kita di sini juga, saya sendiri pribadi sedang belajar untuk menjadi pembimbing yang lebih baik ya, bersama Agung, bersama Mas Zev, Mas Amri, Mbak Tari, dan juga Mas Lutfi gitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa melakukan hal yang terbaik lagi baik bagi tim CFA di masa yang akan datang ya. Jadi mungkin mohon dukungannya dari Hendro, dan nanti kalau Damer dan kawan-kawan, Raffi juga kalau sudah lulus ya, untuk tim next team ya yang akan berkompetisi di tahun 2022 ini. Kalau kalian kan tahun 2001 nih, 2021 ikutnya ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Barangkali penutup dari masing-masing tim, mungkin tim 1 dulu sebelum nanti saya ke tim 2. Silakan tim 1 dari siapa? Nih, Erika mungkin atau Tangguh? Silakan Tangguh dulu deh, atau Erika, serah deh. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya wakil dari tim 1 Pak, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pembimbingannya selama ini. Para dosen pembimbing nggak setengah-setengah ngasih ke kita. Jadi kami ya tentunya bikin kita jadi lebih semangat lagi, dan kami juga mohon maaf apabila nantinya hasilnya kurang maksimal, karena ya kita masih belajar juga. Itu Pak. Terima kasih. Oke, thank you Tangguh, ketua tim. Nah, mungkin saya mempersilakan, tadi kan cowok terus ya, bosen gitu loh, nggak ada ceweknya. Coba nih cewek dulu deh kalau gitu. Erika deh, silakan Erika untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum saya oper ke timnya Raffi ya. Terima kasih Pak Resi sudah mempersilahkan saya. Tadi sampai di spotlight. Terima kasih tadi saya juga udah menyimak dari masukan-masukan dari para dosen tamu. Itu nantinya pasti akan dipertimbangkan kembali. Namanya juga ilmu ya, kita seperti tadi kata Kak Tangguh masih belajar, jadi pasti butuh banyak banget insight dari dosen-dosen sekalian. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan, karena nggak tahu, saya masih sangat-sangat haus ilmu lah istilahnya. Jadi itu. Terima kasih Pak. Siap. Mungkin masih ini ya, masih ambience kompetisinya terasa gitu ya. Jadi soalnya baru fresh from the oven nih, tegang-tegangnya gitu ya. Iya Pak, betul. Gak apa ya Rika. Oke, wah, saya nggak mau ke Raffi dulu. Raffi terakhir aja kalau gitu ya. Siapa dulu nih dari tim 1-2 nih, dari tim 2. Mungkin cewek dan cowok deh. Cewek dulu siapa nih? Mau Damer atau Kopa? Silakan. Pertama, makasih buat teman ya. Oke, silakan. Buat Raffi, buat Dame, buat Muna dan Arsy yang udah begadang hampir tiap malam menjelang deadline. Terus buat Pak Resi, buat teman-teman kelompok 1 juga. Terus semoga hasilnya memuaskan, walaupun misalnya nanti nggak keterima dan lolos ke tahap berikutnya nggak apa-apa, yang penting udah dapet teman baru, juga dapet pengalaman baru. Terus juga buat masukan-masukan dari Bapak Ibu dosen, makasih banyak yang tadi ngomong dan juga udah ngomong di grup. Insya Allah kita ambil semua masukannya dan dijadiin pelajaran buat tahap berikutnya. Terus kalau di tim kita jargonnya Bukalapak open the store Pak. Jadi semoga abis ini open the change for another things nih Pak. Semoga lulus, amin. Amin. Oke, thank you Kopa. Nah, terakhir the one and only ya, Bang Rape, Bang Jago, bukan Bang Rape ya. Silakan Rape.
kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Resi, Pak Agung, dan dosen-dosen lain. Terima kasih sudah mau memberikan masukan dan membimbing kita selama ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman dari kelompok saya sendiri, ada Dame, ada Arsi, ada Muna, udah mau bareng-bareng lah, mau kita repotin, mau disuruh ini itu terus belajar lagi semuanya. Jadi terima kasih banget kita udah sampai di titik ini, berhasil membuat report yang menurut kita pribadi itu kita nggak nyangka juga sih Pak kalau kita di awal bisa nyusun kayak gitu. Kemudian terima kasih juga kepada Tangguh dan kawan-kawan yang udah bareng-bareng juga kita dari awal untuk nyusun report ini sampai pada hari ini ya. Terus kemudian mungkin ini sih Pak, semoga nanti ke depannya untuk yang dari STAN ya, seperti yang dikasih tahu sama mentor CFA tim Tangguh, semoga nanti bakal ada penerus-penerus yang lebih bagus lah dari STAN Pak. Siap. Kalian bantu ya. Kalian nanti bakal saya undang, tolong bantu kami ya. Tentunya dosen tidak bisa sendiri. Khususnya saya tidak bisa sendiri ya. Ketika ini berhasil, maka ini adalah kalian menjadi bagian dari keberhasilan ini ya. Ketika itu gagal, saya yang nanggung karena saya akan mendidik kalian. Dan kita nggak usah khawatir dan kegagalan, karena yang penting udah mencoba ya. Udah bikin report kayak gini, udah keren banget cuy. Oke, thank you teman-teman semua. Kalau gitu kita foto ya, kita foto. Mau saya upload ke grup Hashtag keren. Oke, kita foto. Sisiran bentar, Kang. Oh, siap, Pak Ajik. Oke, makasih ya teman-teman semua. Aduh, ada Bu Ais juga, ada Bu Tari, Pak Amri, Pak Agung, kemudian juga Pak Ambang, kemudian juga Pak Lutfi, Pak Ajik yang udah mau berkenan datang, dan teman-teman tim 1 dan tim 2. Oh, Pak Asep belum ya. Iya, benar, yang menyediakan link kita, Pak Asep. Saya ingin berterima kasih dulu kepada tim dosen dulu di sini. Memang dalam suatu tim itu ada yang capek, ada yang enggak gitu, itu wajar gitu ya. Tapi yang satu yang pasti adalah kita saling support ya. Jangan ketika kita berkata kesuksesan, saya mengklaim sendiri, nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak kayak gitu. Ini kesuksesan bersama ya. Bersama-sama kita harus maju ya. Maka dari sini keberhasilan kalian dan kita semua sampai tahap ini tentunya ada peran dari kolega-kolega saya yang saling support terkait dengan penyediaan link Zoom, narasumber dan sebagainya, dan tentunya gitu ya usaha kalian sendiri yang memang TOP BGT ya, teamwork-nya Raffi, teamwork-nya Tangguh itu sangat cakep banget, dan mudah-mudahan kedepannya nih ya, ketika nanti ada next team, next generations ya, saya ingin mengundang kalian ya untuk menyemangati adik-adik kelas kalian, dan juga mohon izin untuk menggunakan Excel kalian untuk saya wariskan kepada tim selanjutnya ya, baik itu dari tim Raffi maupun dari timnya Tangguh. Saya mohon izin kesediaan kalian ya untuk mengizinkan saya untuk menggunakan Excel yang kalian bikin itu saya wariskan kepada tim selanjutnya agar kita sempurnakan lagi dan PKN bisa semakin baik tentunya ya. Kalau gitu kita foto aja. 1, 2, 3. Pak Amri. Mana nih Pak Amri ini ya? Oh, belum. Oke. 1, 2, 3. Oh, gaya lagi dong. Gaya bebas. 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Thank you very much. Sangat menyenangkan. Doa kita untuk kalian semua. Insya Allah masuk 7 besar. Kalaupun tidak masuk, saya dan teman-teman dosen sangat mengapresiasi usaha kalian ya. Semoga karir kalian kedepannya makin sukses lagi dan jangan pernah kapok untuk mengembangkan civitas akademiknya di kampus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Selamat sore. Thank you semuanya Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak teman-teman.